Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara umat kekasih Tuhan, marilah kita beribadah dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam, kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini,
Kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, serta berikanlah kepada kami hikmat dan akal budi-Mu, untuk boleh kami pakai pada saat kami akan mendengarkan berita firman-Mu Tuhan, melalui sapaan-Mu, baik dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, juga Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, ya Bapa, sehingga apa setiap kata yang keluar dari mulutnya merupakan kebenaran yang asalnya dari Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menguasai seluruh kehidupannya, ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, dan mampukan kami bukan hanya sekedar duduk diam mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kami boleh mengerti dan memahaminya, bahkan terlebih khusus melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya 50 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur
Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi sekalian kita yang selalu mempergunakan sebuah kendaraan bermotor ketika kita berada di jalan raya, saudara-saudara, seringkali kita berjumpa dengan traffic light atau lampu lalu lintas. Ada merah, kuning, hijau. Nah, saudara-saudara, pada saat lampu berwarna merah, lantas serta-merta kita akan memberhentikan kendaraan kita. Karena kita tahu merah berarti stop, berhenti. Namun pertanyaan saudara-saudara, pada saat kita berhenti karena lampu merah sudah menyala, sebenarnya apa yang memotivasi kita untuk berhenti? Apakah kita berhenti karena kita takut kalau kita jalan terus pada saat lampu merah maka kita akan ditilang oleh polisi? Atau karena motivasi lain, atau ada hal lain yang membuat kita memang harus berhenti? Saudara-saudara, karena kalau ada di pikiran kita bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kalau yang namanya kena lampu merah saya harus berhenti daripada nanti saya ditilang. Memang hal itu menunjukkan sebuah ketaatan kita untuk berlalu lintas. Namun motivasi ketaatan itu adalah palsu atau semu. Karena kita hanya berpikir tentang diri kita saja. Kita hanya berpikir saya taat supaya saya tidak ditilang oleh polisi. Namun berbeda sekali saudara-saudara dengan orang yang akan berpikir bahwa pada saat lampu merah sudah menyala maka saya harus stop. Dengan pikiran bahwa kalau saya tetap berjalan terus menerobos lampu merah, maka ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, saya akan mencelakakan diri saya sendiri. Bisa saja saya akan tertabrak oleh kendaraan yang berlawanan dengan saya. Atau yang kedua, dia akan juga berpikir bahwa kalau saya tidak berhenti, maka orang lain akan celaka karena saya. Dia berpikir ada dua hal yang akan terjadi, yaitu dirinya mendapat kecelakaan atau orang lain yang dicelakakan. Maka saya harus berhenti pada saat lampu merah. Dan ini memang menunjukkan sebuah ketaatan. Dan di dalam ketaatan tersebut saudara-saudara merupakan sebuah prinsip hidupnya. Bahwa dirinya tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi juga berpikir tentang orang lain yang bisa saja celaka karena kecerobohan dia. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang ketaatan. Di dalam kehidupan kita saudara-saudara sebagai manusia, kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada banyak hal. Namun saudara-saudara, ketaatan tersebut saudara-saudara bisa terbagi karena ketaatan kita sebagai satu hal yang formalitas belaka, atau ketaatan semu saja, atau ketaatan yang diiringi dengan sebagai cerminan dari integritas kita sebagai orang yang patuh, sebagai orang yang mau taat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, taat yang menyertai sebuah integritas hidup seseorang berarti bahwa orang tersebut mampu secara konsisten mengamalkan nilai-nilai moral di dalam situasi apapun melalui sikap, ucapan, bahkan perbuatannya. Orang yang memiliki integritas, maka dari dalam dirinya akan muncullah sikap hidup yang taat pada setiap peraturan. Untuk menjadi taat menjadi prinsip hidupnya. Karena dia tahu bahwa dalam ketaatan tersebut itu akan memberikan guna baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Saudara-saudara, orang yang berintegritas bukan orang yang hanya sekedar taat saja, tetapi orang yang mampu memiliki prinsip hidup yang dengan cara mengamalkan nilai-nilai moral dalam situasi dan kondisi apapun juga.
Dan kemudian dia mengaktualisasikannya melalui sikap hidup, baik melalui tutur kata maupun juga perbuatan, bahkan tingkah lakunya. Dan hal ini saudara-saudara yang dibutuhkan di dalam kehidupan setiap orang percaya, termasuk dalam diri saudara dan saya sebagai seorang pengikut Kristus. Seperti yang diperintahkan Tuhan, yang diminta Tuhan terjadi di dalam kehidupan umatnya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, seorang utusan Tuhan. Dirinya adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan tentang kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yesaya memberikan cerminan tentang kehidupan seorang hamba Tuhan yang mau taat di hadapan Allah sebagai bukti dari integritasnya sebagai umat Allah. Ada 3 hal saudara-saudara yang ditunjukkan oleh Yesaya sebagai simbol atau lambang ketaatan. Yang pertama saudara-saudara dikatakan pada ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara-saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, Nabi Yesaya dituntut oleh Allah di dalam simbol untuk menjaga lidahnya. Lidah saudara-saudara melambangkan tentang kemampuan berbicara. Bahwa setiap kata yang keluar dari seorang hamba Tuhan adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Dirinya, Yesaya menyadari bahwa sebagai seorang nabi, dia mempunyai sebuah tanggung jawab, yaitu menyuarakan kembali suara Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui dirinya dan kemudian disampaikan kepada umat yang dilayaninya. Setiap kata yang keluar dari mulut Yesaya adalah suara Tuhan. Suara Tuhan yang memberitahukan kepada umatnya tentang perkataan-perkataan yang memberikan semangat baru, bahkan juga memberikan kepada mereka motivasi yang pada saat itu berada di dalam keletihan dan lesu mereka ketika mereka hidup dalam dosa. Dari mulut seorang hamba Tuhan yang seharusnya keluar adalah kata-kata yang memberikan semangat dan memotivasi seseorang untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi dengan demikian saudara-saudara, seorang hamba Tuhan harus mampu mengekang lidahnya. Seorang hamba Tuhan harus mampu mengekang setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Apakah kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang membangun, membangkitkan semangat seseorang untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah, ataukah malah memvonis, menghujat, atau menjatuhkan orang lain? Dan yang kedua saudara-saudara, melalui simbol telinga yang dimiliki oleh Yesaya, dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kita tahu tentang hal ini saudara-saudara. Telinga adalah salah satu saluran alat panca indera yang kita miliki, yang harus kita jaga dengan baik dalam rangka komunikasi kita dengan orang lain, komunikasi kita dengan Tuhan berjalan dengan lancar.
Saudara-saudara bayangkan, ketika seseorang tidak memiliki pendengaran yang baik, maka apa yang bisa disampaikan kepada orang lain tentang sebuah pengajaran? Itu yang disadari oleh Yesaya dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara. Sebelum dia bisa memberitahukan tentang apa perintah Tuhan, apa maksud Tuhan kepada umat yang dilayaninya, dia juga harus memiliki sebuah pendengaran yang baik, pendengaran tentang apa yang diinginkan Tuhan melalui pesan yang diterimanya di dalam hubungannya yang baik dengan Tuhan. Ketika pendengarannya baik, maka kemudian apa yang disampaikan kepada umat yang dilayaninya adalah hal-hal yang baik juga. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, di dalam kehidupan seorang percaya, dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, dibutuhkan sebuah pendengaran yang baik pula. Agar ketika dirinya hadir di tengah-tengah orang-orang yang dilayaninya, pada saat itu melalui pendengarannya, kemudian dia mengaktualisasikan melalui setiap ucapan yang keluar dari mulutnya. Dia mendengar yang baik, maka setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang baik juga. Untuk menjadi seorang pendengar yang baik, agar bisa menerima pesan Tuhan dalam hidupnya, maka dibutuhkan saudara-saudara memiliki hubungan yang baik pula dengan Allahnya. Dikatakan saudara-saudara dengan jelas untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang murid akan menggapai sebuah keberhasilan ketika dia bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Demikian seorang hamba Tuhan, ketika memiliki alat pendengaran yang baik untuk mendengarkan pesan Tuhan di dalam kehidupannya, dia harus memiliki telinga yang baik sehingga apa yang dikatakannya berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan keinginannya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, pada ayat yang ke-6 dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, punggung pada tubuh berfungsi untuk menegakkan tubuh kita. Punggung memberikan lambang atau simbol tentang sebuah beban yang harus dihadapi oleh seorang hamba Tuhan. Memberikan punggungku, menjadi seorang hamba Tuhan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Dikatakan dengan jelas saudara-saudara, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ada banyak pergumulan yang harus dihadapi. Dan setiap seorang hamba Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, di dalam ketaatannya untuk menjadi hamba yang setia, dia akan menghadapi berbagai macam pergumulan. Namun saudaraku, pergumulan itu harus ditanggungnya sebagai beban yang mungkin akan menyakiti hatinya, akan menyakiti dirinya. Tetapi bukan berarti kemudian dia harus lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Tuhan. Karena apa? Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Dikatakan demikian. Setiap beban yang dihadapi seorang hamba Tuhan hanya bisa dihadapinya dengan pertolongan tangan Tuhan. Bahwa dia tidak akan pernah ditinggalkan seorang diri
untuk menjalani tugas dan tanggung jawab tersebut. Nah, inilah saudara-saudara yang harusnya juga terjadi bukan hanya kepada diri Yesaya, tetapi juga terhadap diri kita sebagai orang percaya yang selalu mengatakan saya adalah seorang pengikut Kristus. Ketika kita dipanggil, dipilih, dipanggil dan diutus oleh Yesus, kita diberikan sebuah tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Kita ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia untuk kita bisa berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Nah, pada saat itu saudara-saudara, sebagai seorang hamba Tuhan kita tetap harus menjaga identitas diri kita sebagai seorang pengikut Kristus yang taat dan juga memiliki integritas yang tinggi di dalam kehidupan beriman kita. Kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sampai saat ini membutuhkan pengajaran tentang keselamatan. Dan pada saat itu kita dituntut melalui lidah dan mulut kita untuk memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang keselamatan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan, sehingga orang yang letih lesu boleh mendapatkan semangat baru untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengharapan dari Tuhan. Dan kita juga harus membuat telinga kita untuk tetap setia mendengar setiap pesan Tuhan di dalam diri kita tentang apa yang harus kita lakukan kepada banyak orang. Dan yang terakhir, mungkin tidak sedikit kita akan mengalami yang namanya pergumulan. Mungkin punggung kita akan terasa berat menahan beban sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi kembali diingatkan pada ayat yang ke-7, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Dengan tegas bahwa ketika semuanya itu kita lakukan hanya dengan pertolongan tangan kasih Tuhan, maka kita adalah hamba-hamba yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan kita tidak sendirian menjalani semuanya itu. Di dalam ketaatan, kita menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki integritas yang tinggi, yang berada dalam prinsip bahwa dalam situasi dan apapun juga kita mempergunakan sikap, ucapan, dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jadilah seorang hamba Tuhan yang menunjukkan ketaatan kita dan memiliki integritas yang tinggi untuk kita boleh nyatakan melalui setiap sikap, ucapan, dan perbuatan kita kepada banyak orang. Karena disitulah kita sedang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, ku ingin selalu dekat padamu.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudaraku, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang Engkau juga sebut sebagai hamba-Mu, yang Engkau panggil dan utus ke dalam dunia ini. Kami ingin taat dan memiliki integritas tinggi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang umat pilihan-Mu Tuhan. Walaupun banyak hal yang harus kami hadapi, walaupun banyak perkara yang harus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami ingin taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, kami mohon kepadamu Tuhan, tolonglah kami serta mampukan kami Tuhan, juga untuk memiliki lidah yang selalu menyuarakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada banyak orang melalui diri kami. Suara yang memberikan semangat, suara yang selalu memberikan berkat kepada banyak orang, dan juga telinga yang selalu setia mendengarkan pesan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dan mampukan kami Bapa bersama dengan Engkau taat dan setia untuk menanggung setiap penderitaan, pergumulan, dan cobaan yang harus kami hadapi, seiring dengan panggilan dan pengutusan Tuhan sebagai seorang hamba-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa serta mengucap syukur dalam kebersamaan kami seluruh anak-anak Tuhan yang terhimpun dalam persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda, yang berada tetap terus ingin menyatakan kesetiaan kami ke dalam kerinduan untuk merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk menyatakan ibadah ini ya Bapa sebagai sebuah tanggung jawab kami kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepada Allah, baik kami selaku seorang kepala keluarga yang selalu diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin seisi rumah tangga kami untuk hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Dengan pekerjaan kami, dengan tanggung jawab kami Tuhan, Tuhan pakai kami agar kami bisa membawa seisi keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan disitulah kami merasakan kehadiran dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati juga ya Bapa kehidupan kami sebagai seorang ibu rumah tangga, yang dalam kesetiaan kami untuk menjadi seorang penolong yang sepadan bagi pasangan hidup kami Tuhan, dan juga menjadi mahkota bagi seisi keluarga kami, ketika mereka boleh bangga memiliki seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah kehabisan kasih, kesetiaan, panjang sabar, dan kasih sayang yang boleh kami bagikan kepada seisi keluarga kami masing-masing. Di dalam diri kami Tuhan,
Mereka ingin merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mampukan kami ya Bapa untuk bisa merangkul seisi keluarga kami dengan kasih-Mu. Dan disitulah keutuhan keluarga kami boleh terjaga dan terjalin dengan baik ya Bapa. Berkati juga anak-anak kami dalam tangan kasih Allah. Biarlah dalam masa tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, maupun juga dalam kehidupan mereka pada saat mereka bekerja ataupun sudah berumah tangga, Tuhan, mereka adalah kebanggaan kami. Dan pastinya ketika mereka melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, anak-anak kami juga menjadi kebanggaan Tuhan yang telah menghadirkan mereka ke dalam dunia ini untuk menjadi berguna dan berarti di mata Tuhan. Berkatilah mereka dengan masa depan mereka ya Bapa. Dan kami sebagai seorang anak Tuhan, jadikanlah kami sebagai seorang anak yang selalu setia dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan kepada kami yang boleh disuarakan oleh kedua orang tua kami masing-masing ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk tidak pernah mencemarkan nama baik kedua orang tua kami maupun juga mencemarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Bapa. Berkati keutuhan keluarga kami ya Tuhan. Ketika kami boleh berinteraksi dengan tetangga kiri kanan kami, mampukan kami menjadi keluarga yang selalu memberikan teladan yang terbaik. Keluarga Kristiani yang memiliki integritas tinggi sebagai keluarga hamba Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa dalam tanggung jawab kami sebagai jemaat sebagai persekutuan jemaat GPB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Dalam kebersamaan kami Tuhan, kami boleh memiliki sikap peduli terhadap satu sama lain. Kami boleh saling memperhatikan satu sama lain. Kami juga boleh saling mendoakan dan menolong keberadaan sesama kami Tuhan. Termasuk ketika kami membawa dalam doa kami setiap pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara terkasih kami yang pada saat ini berada dalam kelemahan fisik mereka. Kami mau serahkan ya Tuhan, Bapak Martin TP, Bapak K. Situmorang, serta Ibu Reni Tutang, yang pada saat ini dalam kelemahan fisik mereka membutuhkan jamahan tangan kasih-Mu ya Tuhan, untuk menguatkan tubuh jasmani mereka, untuk menyembuhkan mereka melalui setiap usaha yang dilakukan oleh diri mereka secara pribadi maupun orang-orang yang mengasihi dan mencintai, bahkan juga tenaga medis yang memberikan pelayanan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkatilah mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan, tubuh jasmani yang baik dan sehat yang asalnya dari Tuhan akan menjadi bagian kehidupan mereka seiring dengan setiap doa dan pengharapan yang selalu dinyatakan oleh diri mereka secara pribadi maupun juga di dalam keutuhan keluarga dan setiap kami selaku jemaat Tuhan yang memiliki kepedulian di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, ketika kiranya Tuhan tetap hadir terhadap kepada bangsa dan negara kami ya Bapa, untuk tetap memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu Tuhan, baik ketika kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, maupun juga di dalam keamanan, ketertiban, dan ketentraman sebagai warga negara Indonesia ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk boleh bersatu padu mengatasi setiap pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami, baik kami sebagai para pemimpin negara ini, baik tingkat tertinggi pusat maupun di tingkat daerah, juga seluruh warga negara Indonesia ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menghadirkan damai sejahtera Tuhan dan juga bersama-sama mengatasi situasi ini, untuk kami boleh keluar dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa, untuk mendapatkan tubuh jasmani yang tetap sehat dan kuat bagi seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tiada pernah henti untuk memperhatikan dan memberkati kami. Bahkan secara khusus anak-anak Tuhan yang boleh mendapatkan kepercayaan dari Tuhan
untuk boleh menikmati pertambahan usia, baik kelahiran maupun juga usia pernikahan mereka di sepanjang sepekan mendatang. Kami mau serahkan Ibu Aryance Wongkar, Bapak Herbert Freddy, Saudara Albert Niko Palandongan, Saudara Novantino U. Martin Tanda, serta keluarga Markus Ruruk, keluarga Antonius Rerung. Sukacita dan damai sejahtera-Mu tetap akan menjadi bagian kehidupan mereka ya Tuhan. Seiring dengan berkat yang tetap Tuhan boleh nyatakan kepada mereka semua. Dan biarlah anak-anak-Mu ini boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan ungkapan syukur itu juga boleh dinyatakan melalui mulut, tindakan, dan perbuatan yang selalu disukai oleh Tuhan sendiri. Berkatilah anak-anak-Mu ini dalam tangan kasih Allah sendiri. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami sepanjang sepekan mendatang. Mampukan kami untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kami bersyukur ketika kami selaku presbiter, organis, singer, bahkan tim multimedia, karyawan dan karyawati gereja yang telah mengupayakan ibadah ini boleh terjadi ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami melakukannya dengan segala ketulusan hati dan iman kami. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-84, ayatnya yang ke-8, yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 24 sesudah Pentakosta.
15 Desember 2020. Ulangi, 15 November 2020. Dalam rangka panggilan dan pengutusan gereja, mohon perhatian dan untuk pembacaan pokok-pokok warta jemaat sebagai pedoman kegiatan persekutuan, pelayanan, kesaksian sepekan ini. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika saudara memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat, daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat tiap hari dan jam kerja. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun, kelahiran maupun perkawinan pada tanggal 15 sampai 21 November 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, persembahan ibadah-ibadah, persepuluhan, persembahan syukur, hut kelahiran atau perkawinan atau persembahan lain sebagainya dapat diberikan melalui via transfer ke rekening GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan nomor rekening 1252030235 Bank Kaltim atau BPD Kaltim. Agar dapat dimasukkan pada warta jemaat berjalan, diharapkan melakukan transfer sebelum hari Kamis atau tutup kas. Dan mohon menginformasikan setelah melakukan transfer ke nomor HP gereja 0812 5541 1942. Langsung ke kantor sekretaris gereja setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 10.00 sampai 14.00 WITA. Dan terakhir melalui majelis pengurus sektor setempat. Yang keempat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH selaku pelayan firman serta seluruh presbiter dan bertugas pemusik, singer, dan seluruh warga jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas segala bentuk sumbangsih berupa doa, pemikiran, tenaga, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Warta jemaat yang dibagikan melalui grup WA GPIB Hebron sebagai pedoman mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Terima kasih. Saudaraku, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu dengan damai sejahtera Allah, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Di jalanku kupunya sobat.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.